Maranatha, Tuhan Yesus segera datang. Salam dari Sydney, Australia. Dan selamat berjumpa kembali dalam kuliah terbuka Eleos Theological School pada hari Sabtu tanggal 5 Desember 2020. Kita kembali lagi berjumpa dalam mata kuliah Sound Doctrine, dan kali ini kita akan membahas mengenai eksegesis 2 Timotius 3 ayat 16. Ya, saudara-saudara yang baru bergabung di Facebook Live, kami ucapkan selamat datang. Anda juga bisa bergabung bersama di dalam Zoom meeting kami. Sudah ada ID meeting dan passcode yang sudah dituliskan. Silakan join bersama-sama dengan kami. Pengajar pada kelas kali ini adalah Ibu Erna Hastianingsi, SH dari Sydney, Australia, dan Ibu Marcella Surentu dari Manado, Indonesia. Ya, Ibu Renata Tangkilisan akan berjumpa dengan kita pada minggu yang akan datang. Ya, jadi malam ini dua pengajar yang sudah siap, dan saya ingin menyapa mereka-mereka yang sudah ada di Zoom meeting, yaitu ada Ibu Christine dari Batam. Terima kasih Ibu Christine. Ada juga pengajar kita Ibu Marcella Surentu dari Manado. Terima kasih sudah hadir. Ada juga Ibu Arlah dari The Netherlands. Juga ada Ibu Claudia Tirayo, ya, sama juga dari The Netherlands. Dan juga di belakang layar ada Ibu Renata yang memantau kelas kita, mendengarkan dan mengikuti. Beliau akan menyampaikan kelas dalam kesempatan yang berikutnya atau minggu yang akan datang. Baik, saudara yang dikasihi Tuhan, saya akan langsung saja menyerahkan kepada Ibu Erna Hastianingsi untuk membahas kelas kita pada malam hari ini. Silakan Bu Erna. Terima kasih Pak Wana. Sebelumnya saya mau mengucapkan salam Maranatha, salam Gereja Perjanjian Baru. Terima kasih untuk saudara-saudara yang terkasih yang di dalam Tuhan yang sudah hadir dan mendengarkan akan kuliah terbuka Eleos Theological School, di mana hari ini tentang kelas Sound Doctrine. Saudara-saudara, pada minggu lalu saya sudah berbicara banyak tentang Scriptura, bahwasanya orang Kristen yang lahir baru adalah orang Kristen yang menjunjung Alkitab. Ada amin, saudara-saudara? Amin. Alkitab adalah wahyu Allah yang mana merupakan diri Allah sendiri. Alkitab itu harus menjadi satu-satunya sumber dan otoritas yang tertinggi di dalam pengajaran iman Kristen dan praktek beriman orang percaya. Alkitab yang membahas tentang Scriptura ini ada di dalam 2 Timotius 3 ayat 16, dan hari ini kita akan mengeksegesis kata demi kata dari 2 Timotius 3 ayat 16 ini. Saya bacakan ya. 2 Timotius 3 ayat 16 dalam Textus Receptus berbunyi demikian. Pasa grave theopenustos kai opelimos pros didaskalian, pros election, pros epanortusin, pros baiden ten endikaiosune.
Di dalam 2 Timotius 3 ayat 16 terjemahan Lai Lembaga Alkitab Indonesia tahun 1974, demikian firman Tuhan, segala tulisan yang diilhamkan Allah memang bermanfaat untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan, dan untuk mendidik orang dalam kebenaran. Kemudian 2 Timothy 3:16, saya membaca di dalam King James Version, all scripture is given by inspiration of God and is profitable for doctrine, for reproof, for correction, for instruction in righteousness. Saudara-saudara, terjemahan Alkitab itu banyak sekali. Dan terjemahan yang paling akurat itu adalah King James Version. Kenapa, saudara-saudara? Ada beberapa alasan. Yang pertama, karena dalam Alkitab King James Version terjemahan itu diterjemahkan dalam bahasa asli atau Textus Receptus. Kemudian yang kedua, ada 47 orang yang menerjemahkan. Kemudian yang ketiga, terjemahannya itu tidak ada catatan, artinya biarlah Alkitab itu menafsirkan sendiri. Kemudian yang keempat, naskahnya itu benar, bukan manuskrip yang banyak kesalahan, saudara-saudara. Mari saudara-saudara kita mulai mengeksegesis kata demi kata. Yang pertama adalah kata pasa. Pasa itu berarti all atau every, dalam bahasa Indonesia berarti segala atau semua atau setiap. Saudara-saudara, kata pasa ini adalah kata sifat. Kata ini menunjukkan satu kesatuan, ada totalitas, ada kesinambungan yang menunjukkan bahwa segala kata dan semua bagian dalam Alkitab itu diinspirasikan oleh Allah, dan semua bagian firman Allah itu, yaitu kitab Kejadian sampai kitab Wahyu, adalah firman Allah. Tidak ada pengecualian, itu secara keseluruhan. Kemudian di dalam bahasa Inggris kata pasa ini berarti all and every word. All scripture berarti semua tulisan di dalam Alkitab itu adalah firman Tuhan tanpa terkecuali. Kitab Kejadian, dari kitab Kejadian sampai kitab Wahyu. Semua kata-kata di dalam Alkitab itu diwahyukan atau diilhamkan oleh Allah sendiri. Jadi saudara-saudara, kata pasa berarti segala tulisan di dalam Alkitab itu kita terima sebagai firman yang diwahyukan oleh Allah. Maka di luar Alkitab itu bukan firman Allah. Alkitab adalah firman Allah seluruhnya, dan tidak ada bagian-bagian lain yang bukan firman Allah, baik itu mengenai sejarah, mengenai seni, ilmu pengetahuan, antropologi, dan lain-lain. Kemudian kita akan melanjut dengan kata berikutnya adalah grape. Grape itu artinya writing, scripture, semua tulisan firman Allah. Semua tulisan firman Allah yang terkumpul di dalam Alkitab adalah pribadi Allah sendiri. Saudara-saudara, pada waktu tulisan 2 Timotius ini ditulis oleh Rasul Paulus, ini merupakan surat terakhir yang ditulis oleh Rasul Paulus sebelum beliau meninggal. Yang dimaksud all scripture ini semua tulisan di dalam kitab Perjanjian Lama dan sebagian dari tulisan kitab Perjanjian Baru. Tetapi ketika sekarang di mana Alkitab itu sudah menjadi kanon, maka all scripture yang dimaksud itu adalah semua kitab dari kitab Kejadian sampai kitab Wahyu. Ada 66 kitab. Semua itu adalah firman Tuhan yang diwahyukan kepada manusia dan merupakan kanon, artinya tongkat pengukur aturan
atau berhentinya pewahyuan Allah secara publik. Perjanjian Lama itu ada 39 kitab dan Perjanjian Baru itu ada berjumlah 27 kitab. Saudara-saudara, Alkitab orang Kristen itu sebenarnya dengan dalam Perjanjian Lama itu sama dengan kitab ya di monitor ada 5 Taurat, yaitu Kejadian, Keluaran, Imamat, Bilangan, dan Ulangan. Kemudian ada Prophet di mana Yosua, Hakim-Hakim, Samuel. Kalau di kitab Perjanjian Lama orang Kristen ada Samuel 1 dan Samuel 2. Kalau di kemudian Kings atau raja-raja, kalau di kitab Perjanjian orang Kristen Raja-Raja 1 dengan Raja-Raja 2. Kemudian The Writing ada Mazmur, Amsal, ada Ayub, ya. Kemudian ada Prophet lagi, yaitu Yesaya, Yeremia, Yehezkiel, dan 12 minor prophet itu adalah Hosea, Yoel, Amos, Obadya, Yunus, Mika, Nahum, Habakuk, Zefanya, Hagai, Zakaria, dan Malaiki. Kemudian kitab Putri yaitu sudah ya. Kemudian ada 5 gulungan itu adalah Kidung Agung, Rut, kemudian Ratapan, kemudian Esther, kemudian Pengkhotbah. Saudara-saudara, kalau coba Pak Wana, kalau kitab orang Katolik itu ada berapa? Kitab orang Katolik itu orang Katolik mempercaya 73 kitab. Ini lebih besar lagi, lebih banyak lagi. Katolik ini. Ini ada tambahan ini, ada Tobit, Judit, Wisdom, Sirah, Baruk, 1 Makabes dan 2 Makabes. Kemudian kalau Ortodoks mereka mempercayai kitab itu berjumlah lebih banyak lagi, 79 kitab. Banyak ya saudara-saudara. Oke, itu saja. Saudara-saudara, kata grape itu digunakan 51 kali di dalam Perjanjian Baru yang menunjuk kepada Holy Scripture. Saudara-saudara, grape itu artinya tulisan firman Allah, yaitu 66 Alkitab, kitab Kejadian sampai kitab Wahyu, 39 Perjanjian Lama dan 27 Perjanjian Baru. Saudara-saudara, hari ini saya mau menerangkan tentang grape, logos, serta rema. Karena hari ini baru saja saya mendengar ada seorang pendeta berkata seperti ini. Saudara-saudara, hari ini saya mendapat rema. Loh, mendapat rema, memangnya dia nabi. Padahal Alkitab sudah di kanan, Alkitab sudah berbentuk Alkitab, sudah tertulis dari kitab Kejadian sampai kitab Wahyu. Mengapa dia sampai berkata bahwa dia mendapat rema dari Allah? Dan ini harus hati-hati, saudara. Ini tidak Alkitabiah, saudara-saudara. Jadi saya mau meluruskan tentang terutama logos dengan rema. Logos itu adalah pre-existensi Christ. Logos itu artinya perkataan yang dituliskan. Allah berfirman adalah logos. Logos itu menunjuk 2, yaitu Yesus itu adalah logos sendiri, tulisan firman Tuhan adalah logos. Kemudian kalau rema itu ada cuma perkataan lisannya seperti saya berbicara begini, ini cuma rema.
Firman logos yang menjadi rema itu maksudnya adalah Yesus menjadi manusia, bukan dari firman logos lalu Tuhan berbicara lagi melalui firman rema. Itu salah, saudara-saudara. Tuhan Yesus itu adalah rema, artinya firman Tuhan yang digenapi. Tuhan Yesus mengajarkan umatnya menggunakan logos, yaitu firman yang tertulis. Rema itu adalah kata-kata tulisan, maksud saya kata-kata lisan. Kata-kata lisan Tuhan sudah ada di dalam logos, yaitu firman yang tertulis. Jadi kalau ada orang yang berdoa, Tuhan biarlah firman-Mu itu menjadi rema, itu bukan doa yang alkitabiah, saudara-saudara. Jadi kalau saudara mendengarkan sesuatu kebiasaan yang seperti dianggap alkitabiah, itu tidak alkitabiah, saudara. Uji segala sesuatu, saudara. Jangan cuma membeo, jangan cuma copycat dari orang-orang yang misalnya karena dia pendeta besar, kemudian Anda mengikuti. Saudara harus menguji. Ujilah segala sesuatu, saudara-saudara. Sekarang lanjut berikutnya, kita akan berbicara tentang Theopneustos. Sebenarnya minggu lalu saya sudah berbicara banyak tentang Theopneustos, tapi ini saya berbicara lain lagi, tapi tetap Theopneustos. Theopneustos itu ada dua kata, yaitu theos itu adalah Allah, pneustos itu adalah nafas. Theopneustos artinya God breathe atau nafas Allah atau kata-kata Allah. Maksudnya begini, ketika Anda berbicara kemudian Anda, nah itu yang keluar dari hembusan dari nafas itu seperti itu. Itu adalah kata-kata Allah sendiri, nafas Allah sendiri. Alkitab itu adalah kumpulan tulisan firman Tuhan yang diberikan adalah nafas Allah atau inspirasi Allah. Allah bernafas, itu artinya pribadi Allah sendiri. Tulisan-tulisan firman Allah atau semua firman Allah yang terkumpul di dalam Alkitab adalah pribadi Allah sendiri. Perjanjian Lama yang berisi 39 buku itu ditulis di dalam bahasa Ibrani atau Masoretic Text adalah Theopneustos. Perjanjian Baru yang berisi 27 kitab yang ditulis di dalam bahasa Yunani atau Textus Receptus adalah Theopneustos. Jadi saudara-saudara, kata yang kuat yang berhubungan sekali dengan Alkitab atau Bible adalah kata inspirasi. Kemudian dari sinilah lahir teori Bible inspiration atau biblical inspiration. Kata inspirasi atau inspiration ada banyak bisa kita temukan di dalam Alkitab, saudara-saudara. Doktrin biblical inspiration itu berurusan dengan penulis Alkitab yang notabene adalah manusia. Bagaimana mereka dipimpin oleh Allah, yaitu Allah Roh Kudus, sehingga menghasilkan buku Alkitab seperti yang kita punya saat ini. Alkitab itu bukan turun dari langit. Oleh sebab itu, di dalam Alkitab itu kita menemukan style penulis, gaya bahasa, apa yang dipakai untuk menulis Alkitab. Tentu saja penulis Alkitab itu mempunyai corak yang unik. Tetapi percayalah saudara-saudara bahwa setiap kata yang mereka pakai itu adalah kata-kata yang dipilihkan oleh Roh Kudus. Jadi saudara-saudara, konsekuensi dari doktrin biblical inspiration itu adalah pertama, verbal plenary inspiration, artinya segala sesuatu yang berkaitan dengan penulis Alkitab itu tetap otentik, tetapi integritas Alkitab tetap dijaga oleh Allah. Walaupun Alkitab itu ditulis oleh manusia biasa, apa yang mereka produksi itu disebut firman Allah karena Roh Allah terlibat di dalam proses itu, menyiapkan mereka untuk menulis Alkitab dan menurunkan wahyunya seperti yang kita kenal saat ini. Saudara-saudara, mencari ayat Alkitab yang disampaikan kepada pembaca asli atau saat Alkitab itu ditulis itu juga sangat penting. Dari sini kita mengetahui apa maksud Allah di dalam firman-Nya, dan Alkitab itu penting untuk
pelajari, untuk diselidiki dengan metode dan ilmu yang baik, bukan dengan konsep yang ngawur, saudara-saudara. Kemudian yang kedua adalah biblical inerrancy, artinya kepercayaan yang mengatakan bahwa Alkitab itu tidak mempunyai kesalahan apapun ataupun faulty apapun dalam semua pengajarannya. Oleh sebab itu kami, Pak Wanda dengan saya, mengkampanyekan sound doctrine, ajaran sehat. Beritakan dan ajarkanlah seluruh kebenaran Alkitab, karena Alkitab itu tidak ada error di dalam pengajaran Alkitab. Karena sound doctrine itu intinya adalah pengajaran tentang rahasia Kristus. Jadi inti dari pengajaran sound doctrine itu adalah rahasia Kristus. Kemudian yang ketiga adalah biblical infallible, artinya kepercayaan yang mengatakan apa yang Alkitab katakan mengenai ajaran iman Kristen dan praktek beriman Kristen itu sungguh-sungguh benar dan dapat dipercaya. Konsep ini diperluas seperti ini. Alkitab itu betul-betul dapat dipercaya sebagai tuntunan untuk keselamatan iman dan kehidupan beriman. Dan Alkitab itu tidak pernah gagal, saudara-saudara, untuk melakukan fungsi dan tujuannya tersebut. Amin, saudara-saudara. Sekarang kita lanjut dengan kata berikutnya adalah theopneustos. Jadi saudara-saudara, kata theopneustos itu kata yang powerful dan artinya mendalam sekali. Orang yang berkata sembarangan artinya dia itu sedang menghina, dia itu merendahkan, meremehkan Allah itu sendiri. Kemudian kita akan lanjut dengan kata berikutnya, yaitu opelimus. Opelimus itu mempunyai beberapa arti. Pertama, beneficial berarti bermanfaat, useful berarti berguna, profitable berarti mendatangkan keuntungan. Jadi opelimus berarti bahwa Alkitab itu memberi keuntungan, karena Alkitab itu adalah satu-satunya alat ukur yang valid untuk memperlengkapi dan mempersiapkan serta menyempurnakan bagi para hamba Tuhan yang dipanggil Allah untuk melayani. Kemudian yang kedua adalah kita melanjut dengan kata yang kedua, didaskalian atau didaskalia, berarti doktrin, instruction, teaching, semua itu disimpulkan dalam satu kata, yaitu mengajar. Mengajar tentang sound doctrine itu mengajar tentang rahasia Kristus. Kemudian kata selanjutnya adalah election. Election itu artinya conviction dalam bahasa Inggris, tapi dalam bahasa Indonesia adalah menyatakan kesalahan, artinya menegur, bisa juga berarti menyatakan apa yang tidak benar. Kemudian epanorthosin. Epanorthosin itu correction dalam bahasa Inggris. Dalam bahasa Indonesia adalah memperbaiki kelakuan, berarti mengoreksi, artinya memberitahu supaya menjadi benar. Kemudian paidean tenen dikaiosune, artinya training in righteousness dalam bahasa Inggris. Dalam bahasa Indonesia adalah mendidik orang dalam, artinya memberitahu supaya exegesis yang sudah saya lakukan tentang 2 Timotius 3 ayat 16. Kalau ada pertanyaan silahkan. Ada pertanyaan atau sudah mengerti semua? Baik, apakah ada yang ingin bertanya di Zoom maupun di Facebook? Ya, saya menyapa dulu mereka yang ada di Facebook Live. Bagi Anda yang mau bertanya, yang ada di Zoom, Anda bisa siap-siap. Terima kasih yang sudah bergabung bersama Pak Reimer John Sumbayak di Sukabumi, lalu ada Ibu Magdalena atau Ibu Debbie, my lord, ini Magdalena Didi ya. Yang ada di Nederland. Terima kasih Bu Debbie. Kemudian ada Pak Rein dari Surabaya. Terima kasih Pak Rein yang selalu hadir bersama.
Ada Ibu Jane Sangian, ini Dr. Jane Sangian ini tepatnya. Teman saya ini, kakak kelas ya di Kasar, Minahasa Utara. Terima kasih sudah hadir. Kemudian Ibu Lina Dumais di Kasar, Minahasa Utara. Terima kasih Bu Lina. Lalu ada Pak Andi Atmaja Wardoyo. Kalau sempat bisa meninggalkan jejak, Pak Andi tinggal di mana? Kita belum mendapatkan konfirmasi. Ada Ibu Lady Mare Julian. Terima kasih sudah hadir. Ada di mana Ibu Lady Mare? Boleh diberitahu. Kemudian ada Ibu Patricia Maloor. Di Manado ya. Di Manado. Puji Tuhan. Putrinya Bu Renata. Ada yang mau bertanya dari studio? Silakan. Atau mau berbagi pendapat, mau mendiskusikan sesuatu? Silakan. Saya berikan kesempatan. Atau mungkin Bu Marcella dulu, kemudian kita berdiskusi. Iya. Atau mau disimpan dulu pertanyaannya sebelum ditanyakan. Kita akan masuk pada pengajar yang kedua, Ibu Marcella Surento. Mari kita sambut Ibu Marcella. Silakan, Ibu Marcella. Selamat sore. Maaf karena sinyal di sini setiap jam begini pasti seperti beginilah, agak error. Pertama saya mengucapkan salam jemaat Perjanjian Baru. Sebentar, saya pakai earphone saja. Telepon Marcella karena bunyi. Ya, sudah bersih. Tes. Ya, sudah bagus. Silakan. Pertama-tama maaf karena sinyal setiap jam begini selalu error. Setiap jam begini pasti error. Biar saya pindah posisi tetap saja error. Pertama-tama saya mau mengucapkan salam Jemaat Perjanjian Baru, Maranatha. Tuhan Yesus akan datang. Tuhan Yesus segera datang. Tuhan Yesus pasti datang. Blessings. Perkenalkan, nama saya Marcella Surento. Saya dipercayakan untuk mengajarkan ajaran yang saya pelajari selama ini lewat Helios Theological School. Dan tentunya saya berusaha sebaik mungkin untuk menjadi pengajar yang baik sesuai dengan apa yang Tuhan mau. Dan pada sore hari ini saya dengar tadi Ibu Erna sudah membagikan tentang 2 Timotius 3 ayat 16 dalam bahasa asli. Dan sebenarnya saya juga sudah persiapkan hal itu, tapi tidak mengapa. Saya mencoba mengeksegesis 2 Timotius 3 ayat 16. Saya akan ulangi kembali apa yang Ibu Erna tadi baca, mungkin sedikit 2 Timotius 3 ayat 16 dalam bahasa Indonesia, terjemahan LAI, Lembaga Alkitab Indonesia. Segala tulisan yang diilhamkan Allah memang bermanfaat untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan, dan untuk mendidik orang dalam kebenaran. Di sini dikatakan segala tulisan yang diilhamkan Allah. Seperti kita ketahui bersama, 2 Timotius 3 ayat 16 ini adalah surat Paulus kepada Timotius, anak sahnya di dalam iman. Mengapa Paulus menuliskan hal ini? Karena Paulus melihat banyak sekali ajaran-ajaran yang tidak sehat. Contohnya ajaran-ajaran yang tidak sehat seperti yang saya coba eksegesis di dalam Timotius. Di sini dikatakan bahwa ada ajaran-ajaran yang bertentangan sekali dengan ajaran yang sehat. Atau ajaran yang sehat seperti kita ketahui bersama adalah sound doctrine. Jadi bukan karena milik kami itu sound doctrine atau milik
sekolah Helios Theological School atau milik Pastor Wanda. Tetapi sound doctrine itu dalam bahasa Inggrisnya, dalam bahasa Indonesianya adalah ajaran yang sehat atau ajaran yang alkitabiah. Nah, Paulus menulis hal ini kepada Timotius karena Paulus melihat latar belakang yang ada selama ini, di mana di kota Efesus itu, ini ditulis berada di kota Efesus. Banyak sekali ajaran-ajaran yang tidak sehat, yaitu ada orang durhaka, orang lalim, orang fasik, orang duniawi, orang yang tidak beragama, ada pembunuh, ada orang cabul, ada pemburit, ada pendusta, penghujat, penganiaya gitu loh. Nah, tujuan Paulus menulis hal ini karena dia memiliki kasih yang timbul dari hatinya yang suci. Tentunya dia bukan belajar sembarangan. Suaranya hilang. Paulus belajar, ya sempat hilang. Karena saya lihat sinyal saya kadang-kadang naik, kadang-kadang turun. Jadi ini sebenarnya Paulus memberi ajaran kepada Timotius karena dia mengasihi Timotius, dia mengasihi banyak orang untuk memiliki, untuk bisa diselamatkan orang-orang ini supaya tidak tersesat, karena banyak ajaran-ajaran yang tidak benar gitu loh, banyak ajaran-ajaran yang tidak sehat. Nah, dari 2 Timotius 3 ayat 16 ini saya mencoba eksegesis, dikatakan segala tulisan yang diilhamkan Allah. Tentu kalau kita tahu ada tulisan yang diilhamkan Allah, kita coba berpikir lebih jauh lagi. Berarti kalau begitu ada tulisan yang tidak diilhamkan Allah. Kalau ada tulisan yang diilhamkan Allah, berarti ada tulisan yang tidak diilhamkan Allah. Kira-kira seperti apa tulisan yang diilhamkan Allah? Dan seperti apa tulisan yang tidak diilhamkan Allah? Kalau kita berpikir seperti itu. Tetapi seperti yang Ibu Erna katakan, bahwa kita semua percaya bahwa Alkitab itu adalah firman Allah. Dari Kejadian sampai kitab Wahyu, itu adalah nafas Allah, theopneustos. Apa yang Allah nafaskan, itu yang kita percayai, itu yang kita jalankan, itu yang kita ikuti gitu. Nah, sekarang di dalam 2 Timotius 3 ayat 16, kalau tulisan itu diilhamkan oleh Allah, ini adalah nafas Allah, kata bahasa aslinya adalah theopneustos. Segala tulisan, Ibu Erna tadi telah mengatakan bahwa segala tulisan itu, Ibu Erna berbicara tentang grafe, kalau nggak salah tadi saya dengar, tulisan yang diilhamkan Allah itu Kejadian sampai Wahyu. Nah, apa yang diilhamkan Allah itu? Apa theopneustos itu yang diajarkan oleh Paulus kepada Timotius? Tentunya untuk kita semua umat manusia yang khususnya percaya kepada Tuhan Yesus Kristus. Sebagai pengikut Kristus, saya akan coba memilah, saya akan coba seperti Ibu Erna tadi, Ibu Erna menjelaskan dari bahasa asli, pasa, grafe. Saya sebenarnya sudah mempersiapkan diri juga untuk hal itu, tapi tidak mengapa saya ajarkan dalam bahasa Indonesia saja. Segala tulisan yang diilhamkan Allah memang bermanfaat. Rupa-rupanya, kalau dalam bahasa Inggris dikatakan bahwa 2 Timotius 3 ayat 16 versi King James, all scripture is given by inspiration of God and is profitable for doctrine, for reproof, for correction, for instruction in righteousness. Saya coba bagikan ayat yang dibagi seperti ini. All scripture, yang pertama all scripture, yang kedua is, yang ketiga given by inspiration of God, yang keempat and is, yang kelima profitable, yang keenam for doctrine, yang ketujuh for reproof, yang kedelapan for correction, yang kesembilan for instruction, yang kesepuluh in righteousness. Saya akan coba jelaskan all scripture itu seperti Ibu Erna tadi katakan, segala tulisan Alkitab. All scripture itu segala tulisan Alkitab
yang tertulis di dalam kitab Kejadian sampai Wahyu. Is adalah. Sedangkan yang ketiga, given by inspiration of God adalah diberikan melalui inspirasi Allah. Jadi tadi juga Ibu Erna sudah katakan, bukan sekedar memang penulis adalah manusia biasa. Tetapi melalui inspirasi Allah, penulis menuliskan hal ini sama seperti yang saya sudah katakan tadi, bahwa Paulus menulis kepada Timotius dan akhirnya sampai kepada kita orang percaya saat ini. Apa yang Paulus tuliskan seperti yang tadi Ibu Erna katakan tentang Kristus. Apa yang harus kita pelajari selama ini? Apa yang Kristus ajarkan selama ini kepada kita? Yaitu, nah kita akan lanjut. Given by inspiration of God, diberikan melalui inspirasi Allah. Kalau diberikan melalui inspirasi Allah, itu adalah nafas Allah. Jadi penulis tidak sembarangan menulis. Karena seperti Ibu Erna juga mengatakan tadi, Alkitab nggak sembarangan ditulis. Atau penulis-penulis Alkitab bukan ada di gua, lalu Alkitab itu diturunkan tiba-tiba, atau penulis itu kayak kerasukan, dan akhirnya terima wahyu. Tidak seperti itu. Tuhan kita itu Tuhan yang punya akal budi, yang memberikan manusia akal budi untuk bisa mengolah seperti apa Alkitab itu diturunkan gitu loh. Tentunya sesuai dengan yang tadi kita dengarkan bahwa lewat penulis-penulis Alkitab. Dan di sini and is, dan adalah profitable. Profitable itu apa? Menguntungkan. Profitable menguntungkan. Mau nggak kita belajar Alkitab? Karena di dalam Alkitab itu kita akan mendapatkan keuntungan. Artinya bukan negatif ya. Keuntungan artinya begini. Kita tahu tentang Tuhan. Kita tahu ajaran Tuhan. Kita tahu ajaran yang sehat. Sehingga kita tidak disesatkan dan kita tidak menyesatkan orang. Profitable menguntungkan. Mau nggak kita sebagai orang percaya diuntungkan kalau kita berbisnis? Apakah kita mau berbisnis sehingga bisnis kita itu rugi? Tentunya kita tidak mau. Nah, di dalam Alkitab kita bisa untung gitu loh. Untung dalam artian kita untung karena kita bisa diselamatkan. Kita percaya Yesus juru selamat. Itu mendatangkan keuntungan buat setiap pribadi kita yang percaya bahwa Yesus juru selamat. Profitable. Profitable itu menguntungkan. Jadi kalau kita belajar Alkitab sesuai dengan ajaran sehat yang dituliskan oleh Paulus, itu sangat menguntungkan. Ingat baik-baik dalam tanda kutip. Paulus tidak belajar sembarangan. Paulus itu seorang yang benar-benar orang yang punya pengajaran yang kuat. Bahkan dia kuat di dalam, kalau mau bilang pengajaran-pengajaran tentang ajaran-ajaran yang ada di dalam Alkitab, mau bilang dia sampai dia mau kejar orang-orang percaya saat itu ketika orang-orang Yahudi yang percaya kepada Kristus benar-benar mempercayai Yesus saat itu, pengajaran Yesus, dia orang pertama yang akan membasmi orang-orang percaya saat itu. Karena dia benar-benar punya pengetahuan yang dalam. Dia belajar di universitas yang pengajarnya bukan sembarangan, Gamaliel waktu itu. Dan kenapa Tuhan bisa tangkap dia? Karena Tuhan tahu dia begitu pintar. Kenapa dia begitu pintar tapi dia mau merendahkan diri ketika Tuhan tangkap dia waktu dia mau ke Emmaus kalau nggak salah itu. Dia mau berjalan, mau membasmi umat Tuhan, mau membasmi orang-orang percaya. Kenapa Paulus bisa tunduk? Karena mungkin agak menjauh saya mau bicara. Karena memang kasih karunia Tuhan berlaku buat Paulus. Tidak semua orang bisa percaya kepada Yesus Kristus. Orang bisa percaya kepada Yesus Kristus tentunya kalau dia mendengar Injil. Bagaimana orang bisa mendengar Injil kalau kita mengabarkan Injil tapi Injilnya banyak yang sesat? Bagaimana orang bisa tahu tentang Kristus tapi kesesatan yang kita ajarkan? Oh, selama ini saya minggu yang lalu saya berbicara langsung kepada semua bahwa saya mau bilang karismatik, saya lebih gila dari orang karismatik. Saya sudah katakan minggu yang lalu, saya benar-benar sungguh-sungguh mau bilang beriman.
Tapi saya bersyukur karena saya bukan manusia yang menangkap saya. Kalau saya bisa menyadari hal ini itu karena Tuhan mengasihi saya. Dia yang datang. Sampai saya sendiri terkagum gitu loh. Betapa Allah peduli dengan hidup saya. Adakah manusia lain yang lebih peduli daripada Allah peduli terhadap hidup kita manusia? Tidak ada. Bahkan suami atau istri pun tidak seperduli seperti apa yang Tuhan peduli pada kita. Nah, kalau kita memang benar-benar tahu bahwa Alkitab adalah ajaran yang benar-benar sehat, ajaran yang memang Tuhan ajarkan kepada kita, itu mendatangkan keuntungan buat pihak kita. Kalau dulu saya sering pelayanan penjara di Batam, dan saya selalu berbicara kepada orang-orang yang ada di dalam penjara. Saya bilang, Anda tidak belajar, Anda tidak baca Alkitab, nggak ada efek apa-apa buat Tuhan. Saya bilang, Anda mau ngambek dengan Tuhan, yang rugi Anda bukan Tuhan gitu loh. Jadi kalau kita sudah mendapatkan keuntungan, kita sudah mendapatkan pengajaran yang benar, pengajaran yang alkitabiah, kenapa kita mau lepaskan gitu loh. Nah, for doctrine itu sama dengan untuk mengajar. Untuk mengajar apa? Di situ kan dikatakan bahwa segala tulisan yang diilhamkan Allah memang bermanfaat, berguna, menguntungkan buat kita. Untuk mengajar. Mengajar siapa? Mengajar kita. Mengajar apa? Mengajarkan apa yang benar. Apa yang tidak sesat. Apa yang benar-benar Alkitab katakan. Alkitabiah. Untuk mengajar. Mengajar siapa? Mengajar kita. Supaya kita yang tadinya tidak benar menjadi benar. Yang tadinya kita tidak mengerti, menjadi mengerti. Itu for doctrine. Untuk mengajar apa yang benar. Baru kita masuk lagi di dalam for reproof. Untuk menyatakan apa yang tidak benar. Untuk menyatakan kesalahan kita. Kalau kita yang tadinya tidak benar, kalau kita yang tadinya salah, Tuhan menyatakan. Supaya kita bisa menjadi apa? Menjadi benar. Sehingga kita benar-benar bisa belajar for reproof, untuk menyatakan apa yang tidak benar, untuk menyatakan apa yang salah, supaya yang tadinya kita tidak benar, kita jadi benar. For doctrine yang kembali lagi tadi, for doctrine untuk mengajar. Ternyata di dalam seluruh Alkitab itu berisi tentang pengajaran, ajaran. Alkitab itu berisi tentang ajaran. Kalau kita tidak belajar pelajaran Alkitab yang benar-benar sesuai dengan apa yang Tuhan mau, yaitu Alkitabiah, sound doctrine, terus apa dong yang kita pelajari selama ini? Tentunya kesesatan. Kita akan menjadi orang-orang yang sesat. Kita pikir kita tidak tersesat, tapi sementara berjalan di dalam kesesatan. Kesesatan yang seperti apa? Ayo kita belajar terus, kita gali terus, dan kita akan temui di mana kesesatan kita, di mana kita sementara berjalan di dalam jalan yang benar atau tidak gitu loh. Menyatakan apa yang tidak benar. For reproof, untuk menyatakan apa yang tidak benar. Di dalam TBLI, terjemahan baru Lembaga Alkitab Indonesia, untuk menyatakan kesalahan. Baru kita lanjut, for correction, untuk memberitahu bagaimana menjadi benar. Di dalam terjemahan baru Lembaga Alkitab Indonesia, untuk memperbaiki kelakuan. Kalau di dalam King James, for correction, untuk memberitahu bagaimana menjadi benar. Bagaimana kita bisa menjadi benar kalau kita tidak mau diajar, kalau kita tidak mau belajar. Kalau kita mau diajar, kalau kita mau belajar, jangan dulu anggap sound doktrin itu sesat, pengajaran yang dari Pastor Wanda itu sesat. Banyak orang yang merasa bahwa saya sudah paling benar gitu loh. Kami di sini tidak merasa paling benar, tapi kami mau belajar melakukan kebenaran apa yang Tuhan ajarkan selama ini gitu. For correction, untuk memberitahu bagaimana menjadi benar, untuk memperbaiki kelakuan kita, kata Lembaga Alkitab Indonesia. Kelakuan kita yang tadinya dulu tidak baik menjadi baik lewat kita belajar. For instruction, dan untuk mendidik orang dalam kebenaran. Mendidik. Jadi Alkitab ini benar-benar untuk mendidik kita. Bagaimana kita tetap menjadi orang benar. Bagaimana kita bisa tetap menjadi orang benar.
Kita harus belajar. Ini 2 Timotius 3 ayat 16 ini benar-benar isinya benar-benar kalau kita eksegesis benar-benar sangat powerful. Bagaimana tetap menjadi orang benar? Itu adalah for instruction. Untuk menjadi orang dalam kebenaran dan untuk mendidik orang dalam kebenaran. Kita bisa mendidik orang dalam kebenaran lewat apa? Lewat pengajaran Alkitab yang kita belajar selama ini. Kita harus tahu ajaran-ajaran yang seperti apa. Jadi dari ayat 1, dari 1 ayat di atas, 2 Timotius 3 ayat 16 ini kita mendapatkan 10 bagian penting tentang kebenaran Allah. Secara tidak langsung, saya sudah memberikan pelajaran bagaimana caranya melakukan eksegesis Alkitab atau melakukan hermeneutik Alkitab. Tentunya kita akan belajar nanti di pelajaran-pelajaran berikutnya apa itu eksegesis Alkitab dan melakukan hermeneutik Alkitab seperti apa. Dan tentunya kami menyediakan gratis untuk mengajarkan hal ini. Gratis artinya begini, banyak orang yang bisa tahu bahwa inilah yang Tuhan Yesus ajarkan kepada kita. Ketika kita ingin membaca Alkitab, jangan sembarangan kita mengartikan kebenaran Alkitab. Tiba-tiba kita ambil, paling banyak populer ketika pandemi paling banyak populer kalau nggak salah saya dengar Mazmur 91 ya. Tuhan akan inilah menjaga engkau. Kalau kita belajar sungguh-sungguh Alkitab, kita akan mengeksegesis. Kadang kita malu kalau kita sembarangan mengeksegesis. Ya, jangan sembarangan mengartikan kebenaran Alkitab, karena Alkitab yang kita baca kalau di dalam Indonesia, orang Indonesia nggak Alkitab Indonesia, tapi Alkitab aslinya yaitu bahasa Yunani. Makanya Eleos Theological School menyediakan sarana yaitu wadah ini untuk kita bisa belajar bersama-sama. Apa itu eksegesis, apa itu hermeneutik. Sehingga di saat kita belajar bagaimana saya kuliah, saya waktu itu nggak mampu lah, bukan nggak mampu, tapi sukar sekali buat saya bahasa Yunani. Setelah saya belajar di Eleos Theological School, saya sampai bilang ke Pastor Wanda bahwa, sudah tua kayak gini, saya nggak mampu lah. Banyak sekali lah yang harus dipelajari, saya ngurus anak. Tapi setelah saya belajar, ternyata sangat mudah. Sangat mudah asal kita bisa membuka hati. Nah, mau nggak kita belajar gitu? Alkitab itu jangan sembarang kita mengartikan kebenaran Alkitab dan jangan buru-buru. Kita harus nikmati Alkitab itu. Karena Alkitab itu suara Allah yang paling jelas untuk hidup kita. Suara Allah yang paling jelas dalam hidup kita seperti yang kita percayai dari Kejadian sampai Wahyu. Kalau kita belajar lebih dalam lagi, kita nggak mungkin mendengar, saya nggak sok rohani, ngeroh. Kita lagi berdoa dan tiba-tiba ada suara di kuping, "Hai Marcella, aku datang kepadamu." Kalau kita belajar, kita nggak akan jadi seperti ini lagi. Kenapa? Itu hal-hal yang sangat klinik. Sok rohani, ngeroh, orang bilang ngeroh. Memang benar, Tuhan itu Tuhan yang baik. Kalau kita mungkin terimanya atau belajarnya cuma sampai di situ, ya sampai di situlah Tuhan mengajarkan kita, karena kita nggak mau menggali. Tapi saya pengen mengajak semua yang di sini, kalau memang tertarik dengan pengen belajar tentang ajaran yang benar-benar Alkitabiah, kami menyediakan wadah sehingga kita tidak terburu-buru kita mengartikan kebenaran Alkitab. Kita harus menikmati. Nah, menikmati dengan cara apa? Kita akan belajar seperti tadi yang dikatakan 10 tadi itu. Alkitab mengajar, Alkitab memperbaiki kelakuan, Alkitab menegur apa yang salah supaya tidak menjadi salah, tetapi menjadi benar. Nah, mau nggak kita belajar gitu loh. Nah, ini suara Allah sendiri yang paling jelas di dalam hidup kita. Kita menikmati itu Alkitab yang kita pelajari. Kadang orang bingung. Saya terus terang aja, kadang-kadang orang bingung. Ya udahlah, baca Alkitab dulu, saya pernah ajarin.
Banyak teman-teman saya ajarin. Bahkan saudara saya, mungkin sepupu saya ada kali saat ini mendengar, Patricia Maylor, dia pernah saya ajarkan bahwa, Cah, waktu itu saya ingat baik-baik di Jakarta, waktu itu dia sudah harus menikah, saya cuma bilang ke dia, jangan lupa kamu harus baca Alkitab. Mengerti tidak mengerti, baca tuh Alkitab. Karena apa? Alkitab akan menolong kita. Orang yang kebal pun akan Tuhan lembutkan hatinya kalau dia mau terbuka membaca Alkitab. Nah, setelah saya lakukan itu, karena saya juga belajar waktu itu saya di Batam, saya belajar bahwa Alkitab itu saya coba baca dari halaman 1 sampai 14. Kalau kita baca halaman 1 sampai 14, kita akan selesai baca Alkitab 1 tahun 12 kali. Halaman 1 sampai 24. Itu kita akan baca seluruh Kejadian sampai Wahyu 1 tahun 1 bulan 1 kali kita baca. Berarti dalam 1 tahun 12 kali kita baca. Bayangkan saya baca cuma 11 halaman. Jadi 1 tahun 3 kali saya selesai baca Alkitab. Betapa Allah itu sangat peduli. Allah tahu saya sangat-sangat tidak pintar lah. Cuman mau baca aja dan menyelesaikan dari Kejadian sampai Wahyu. Tetapi Allah peduli. Yang saya kagumi, saya bisa bertemu kembali dengan Pastor Wanda. Dan saya kaget, dia begitu dalam mengajarkan hal ini, sangat tajam. Saya bukan sembarangan ikut. Saya nggak seperti orang-orang mungkin yang pada umumnya. Oh, lihat pengajaran ini langsung ikut. Saya tahu siapa Pastor Wanda. Saya mengerti bagaimana juga dia dulu karismatik banget. Saya tahu dia pendoa seperti apa, karena kami waktu itu sempat sama-sama di Jakarta. Saya tahu, bahkan banyak orang bilang itu sesat. Tapi sekian puluh tahun saya hilang dari Pastor Wanda, kami terpisah. Saya kaget, pengajaran-pengajaran dia sangat tajam. Dan saya orang pertama yang pengen ikut, karena saya sangat tertarik untuk belajar Alkitab. Dan ketika saya belajar, banyak hal yang saya pikir itu sudah benar. Banyak hal yang saya tahu itu saya sudah baca kok Alkitab. Kejadian sampai Wahyu 1 tahun 3 kali. 11 halaman tiap hari saya ajarkan ke anak-anak saya. Setelah saya belajar, yang saya sangat kagum, Tuhan tahu pengertian saya cuma sampai di situ. Tuhan tahu saya tidak sepintar apa yang saya pikir. Dan Tuhan menemukan saya lewat pengajaran sound doktrin ini. Dan banyak hal yang saya tahu saya terlalu minim. Saya pikir saya baca Alkitab, saya sudah menyembah Tuhan, saya sudah kasih perpuluhan, itu sudah the best. Saya melakukan apa yang Tuhan mau. Di sini kita di sini belajar bukan mencungkil-cungkil mungkin gereja ini gereja itu, enggak. Saya cuma pengen semua kita di sini bisa belajar, terutama Alkitab. Kita bisa benar-benar mengeksegesis sehingga setiap orang diperlengkapi di dalam kuliah ini. Terputus salurannya ini, internetnya. Kita harus belajar, kita harus mengajar seperti apa, ajarkan ajaran yang seperti apa, siapa yang tulis, kita harus cari tahu. Nggak sembarangan ambil Mazmur 91. Jikalau engkau berjalan di ini, maka COVID nggak bisa sentuh kalian. Coba kalian pergi di rumah sakit umum sana, pergi masuk di kamar orang COVID. Kalau kalian nggak tertular, jangan bilang saya. Jadi kita juga benar-benar harus meneliti Alkitab dengan sungguh-sungguh. Mulai dari apa? Kita harus belajar. Ajarannya seperti apa? Ajaran sehat atau ajaran sesat? Banyak pendeta-pendeta. Ini penilaian saya, bukan penilaian Eleos Theological School, bukan penilaian Pastor Wanda, bukan penilaian Ibu Renata atau Ibu Erna. Ini penilaian saya sendiri setelah saya belajar. Ternyata banyak hamba Tuhan mengajarkan bukan cuma khotbah dari isi firman Tuhan, tapi apa yang mereka pikir, mereka mencocokkan pikiran mereka, ambil ayat firman Tuhan untuk mencocokkan seperti apa yang mereka pikir. Bahwa sekarang tahun di mana banyak sekali orang kena COVID, orang butuh penghiburan iman. Orang butuh kekuatan. Jadi apa yang dipikirkan oleh pendeta ambil ayat penunjang. Sehingga yang disampaikan bukan isi dari firman Tuhan, tapi isi dari isi hati
pendeta. Dan ditunjang oleh ayat firman. Karena jemaatnya tidak belajar mengeksegesis atau belajar hermeneutik yang benar, jemaatnya terima. Karena Alkitab mengatakan akhir zaman ini banyak sekali orang-orang yang akan ambil guru-guru yang akan menyenangkan telinga. Apakah ketika kita menyembah Tuhan, haleluya, haleluya, apakah itu ada Roh Kudus di dalam kita? Apakah itu bukti bahwa ketika kita merasa kita kepenuhan Roh Kudus, kita merasa kita penuh, kita merasa kita menyanyi menyembah Tuhan, kita sudah terpuaskan emosi kita. Ingat baik-baik dalam tanda kutip, bukan hanya emosi kita yang harus kita kasih makan. Tetapi kita harus belajar, karena firman Tuhan bilang, kita harus diajar, belajar. Kenapa kita harus belajar? Supaya akal budi kita yang Tuhan kasih kita bisa pakai. Kita bisa memilah mana yang sesat, mana yang tidak. Kalau kita cuman haleluya, haleluya, dan akhirnya kita puas Tuhan, Tuhan akan memuaskan kita karena pengetahuan kita cuma sampai di situ. Tetapi ketika kita menggali sungguh-sungguh kebenaran firman Tuhan yang kita belajar ini, 2 Timotius 3 ayat 16, kita akan mengerti bahwa Tuhan membukakan banyak hal pada kita. Sehingga kita cuma bukan hanya menyembah Tuhan, tapi apa yang Alkitab katakan, Alkitab akan berbicara sendiri kepada kita. Sehingga dikala kita berbicara tentang kebenaran firman, itulah yang Alkitab menerangkan Alkitab. Itu yang dinamakan eksegesis. Nah, saya mencoba eksegesis hal ini. 2 Timotius 3 ayat 16. Ada banyak hal yang ternyata kita dapat. Ada 10 di situ. Hebat nggak Alkitab itu? Hebat, membuat kita bisa belajar, membuat kita bisa memperbaiki kelakuan, membuat kita bisa untung di dalam belajar sungguh-sungguh. Dan bisa mendidik kita yang tadinya tidak benar menjadi benar. Mau nggak kita semua saat ini yang sementara belajar, sungguh-sungguh belajar, sehingga bukan hanya sekedar mendengar pendeta. Di saat kita belajar, kita akan tahu pendeta itu cuma kasih motivasi atau kasih isi firman. Kita akan tahu. Ketika kita belajar sungguh-sungguh sound doktrin ini, yaitu ajaran sehat ini, ajaran yang alkitabiah. Karena dulu saya belajar, saya cuma dengar apa kata pendeta. Pendeta ngomong ini, pendeta tunjang dengan ayat firman. Setelah sekarang saya belajar di Elios Theological School, saya menjadi orang yang sangat kritis. Saya maksudnya kritis, saya tidak mengkritik pendeta, tapi ajarannya sangat saya kritik. Karena kalau ajarannya tidak membangun jemaat, tidak mengubah jemaat, tidak membuat jemaat bertobat, nol, sia-sia. Saya punya sepupu namanya Deborah Melor. Dia bilang dia pengen sekali ikut, tapi dia sangat tertuduh dengan perkataan-perkataan orang. Wah, si Deborah begini. Saya cuma bilang satu. Itu 3 hari yang lalu ke dia. Orang tidak bisa menghakimi kamu. Yang bisa menghakimi kamu itu Tuhan. Yang penting kamu mau dulu belajar. Otomatis, percaya atau tidak, Allah akan membukakan banyak hal di saat kita mulai belajar. Di saat kita mulai belajar, ajaran-ajaran sehat yang kita pelajari itu akan membuka setiap pintu hati kita, pikiran kita, dan kita akan mengerti. Sehingga sound doktrin bukan cuma sekedar sound doktrin doang, tapi benar-benar ajaran yang sehat yang Paulus bilang kepada Timotius, karena Paulus sudah lihat banyak sekali ajaran-ajaran yang tidak sehat selama ini. Dan banyak sekali pendeta-pendeta yang merasa mereka itu mengajarkan hal yang baik, tapi dia sendiri tidak mengerti karena dia tidak belajar teologi dengan baik, sehingga dia tidak bisa mengeksegesis ayat firman Tuhan. Maka dicomot sana, comot sini, dicocokkan dengan pikirannya. Dan akhirnya disampaikanlah motivasi pribadi dari pendeta itu. Tetapi karena jemaatnya juga kurang belajar, sehingga jemaatnya juga akhirnya ikut aja, seperti ditarik-tarik hidungnya sama seperti kerbau. Nah, mau nggak kita saat ini sebagai orang-orang yang mendengarkan hal ini belajar, buka hati sedikit. Mungkin kalian kuat dengan praktek beriman yang kalian pelajari selama ini. Tapi cobalah lembutkan hati sedikit, kita buka hati kita sedikit, dan mari kita coba belajar. Belajar apa yang Alkitab katakan. Segala tulisan yang diilhamkan Allah memang bermanfaat. Bermanfaat untuk kita. Bermanfaat untuk apa?
kita bisa mengajar, kita bisa belajar. Bermanfaat untuk apa? Kita menyatakan kesalahan. Apa yang salah kita buat menjadi tidak salah. Kita belajar supaya kita tidak menjadi salah. Kita memperbaiki kelakuan supaya yang tadinya kelakuan kita yang tidak benar menjadi benar. Untuk mendidik orang dalam kebenaran supaya terus kita menjadi benar. Sehingga kita menjadi orang-orang yang benar-benar Alkitabiah. Saat ini saya berharap semua orang yang mendengarkan hal ini, tentunya saya berdoa, biar kasih karunia Tuhan berlaku atas kita semua. Karena kami sebagai pengajar, kami rindu banyak orang yang diajar, banyak orang yang terselamatkan, tetapi pemilik dari hati adalah Tuhan sendiri. Karena kasih karunia Allah berlaku bagi setiap manusia. Orang yang mau, tentunya Tuhan akan tarik hati mereka. Yang tidak mau, ya kami akan terus berdoa supaya mereka mau belajar. Dan saat ini saya kembalikan kepada Bapak Wanda Dumais. Terima kasih, Tuhan memberkati. Terima kasih untuk Ibu Marcella Surentu yang sudah menyampaikan pengajarannya. Ada yang ingin bertanya sebelum kita simpulkan, baik dari Facebook Live ataupun dari Zoom? Gimana teman-teman yang atau tambah bingung gimana? Tapi saya percaya sudah mengerti ya pengajaran-pengajaran yang disampaikan. Kata yang muncul tadi yang banyak sekali diulangi. Oh, ada yang mau? Siapa ya? Iya, saya, Claudia. Sebentar. Oh, Ibu, silakan. Ibu Claudia. Iya. Sorry. Saya lagi cari siapa ini. Ya, silakan Ibu. Iya, enggak, saya tadi mendengar dari Bu Marcella mengenai Bu Marcella bilang di masa pandemi ini ya, banyak pendeta yang kalau ini memberikan kata-kata hiburan atau apa gitu ya, yang menyenangkan hati orang-orang itu. Nah, bisa nggak kasih contoh menurut Bu Marcella sendiri dari pengajaran ini, apa yang disampaikan kepada orang yang mengalami sakit, misalnya lagi sakit atau sesuatu hal yang tidak enak gitu. Apa contohnya yang disampaikan? Tentunya pasti lain dari yang Bu Marcella bilang mengenai pendeta-pendeta yang memberikan kata yang menyenangkan, menghibur gitu ya. Jadi apa yang dari pengajaran ini apa yang disampaikan untuk orang-orang seperti itu? Maksudnya gini, saya sendiri mengalami waktu awal-awal COVID, suami saya sendiri kena dan saya tentunya meminta teman-teman saya untuk berdoa di gereja, dan saya mengurus karena suami saya di rumah, dia tidak di rumah sakit tapi di rumah ya, kalau di sini di Belanda kalau nggak parah sekali, padahal dia ya puji Tuhan nggak sesak napas gitu ya, jadi dia di rumah. Dan buat saya itu waktu itu berat sekali sebenarnya, karena saya punya anak kecil juga dan kita berlima dalam rumah. Dan saya nggak tahu bagaimana satu hari itu ada saya ngerasa begitu berat, dan tiba-tiba ada pendeta dari Indonesia yang bel saya, dan dia memberikan saya 2 ayat gitu dan berdoa juga untuk kami. Dan itu saya merasa saat itu kiriman dari Tuhan bahwa untuk menguatkan saya pada saat itu, karena saya nggak bisa, saya benar-benar berat gitu ya, karena selain saya bekerja dan juga saya harus mengurus suami dan anak-anak, menjaga supaya mereka juga tidak terkena gitu. Jadi dan kalau dari cerita Bu Marcella sendiri tadi, kedengarannya di saya seperti agak bertolak gitu ya. Jadi yang saya mau tahu apa yang disampaikan kalau dari pengajaran ini, dan
Oke, terima kasih Ibu Ibu Claudia Tidayo. Iya, Bu. Yang saya sampaikan tadi sebenarnya begini. Banyak pendeta atau hamba-hamba Tuhan, ini saya baca dari Facebook ya. Mereka memberikan Putus ya. Sebentar. Jaringan sepertinya. Iya, jaringan. ini, tetapi mereka tidak mengeksegesis ayat dengan baik. Kalau misalnya kayak 2 Timotius 3 ayat 16, kalau kita eksegesis Diulang dengan lagi. baik, seperti Bu tadi. Marcella. Tadi Tempat terputus Ibu Bu Marcella coba diulang lagi. Oke. Tadi belum ditangkap itu kalimat awal. Ya, oke. Karena terputus. Sorry soalnya Diulang, boleh? ya sorry soalnya di sini sinyalnya naik turun. Begini, terima kasih buat Ibu Tidayo, Ibu Claudia Tidayo. Maksud saya, Claudia ya Ibu Tidayo. Claudia Tidayo, ya. Maksud saya Tidayo, di bukan dalam Tirayo, oh ya Ibu Claudia Tirayo. Maksud saya beda soalnya Bu Marcella. iya Tirayo. Maksud saya di dalam ada pendeta-pendeta yang saya baca di dalam Facebook saya di masa pandemi ini, mereka banyak memakai mungkin Mazmur 91. Nah, yang saya tekankan di sini Mazmur 91 itu di dalam sound doktrin, kalau kita belajar, kita ambil contoh tadi di 2 Timotius 3 ayat 16, kalau kita belajar satu ayat aja, kita belajar mengeksegesis, itu sangat panjang. Bahkan bisa 2 pengajar, 3 pengajar bisa mengajarkannya. Nah, kalau Ibu mungkin tanya tentang ayat apa atau bagaimana cara menghibur orang yang lagi sakit. Tadi saya nggak begitu dengar Ibu bilang Ibu sakit, suami Ibu sakit mungkin kalau nggak salah, kalau saya nggak salah tangkap karena di sini sinyalnya sangat jelek. Nah, kalau menurut saya sementara menjelaskan di sini bukan masalah penghiburan kepada orang sakit, tetapi saya akan coba menjelaskan bagaimana menghibur kepada orang sakit. Yang saya ajarkan di sini bagaimana kita bisa mengeksegesis Alkitab, yaitu Alkitab di saat kita mengeksegesisnya kita akan menyampaikan apa yang Alkitab sampaikan gitu loh. Bukan sembarangan ambil ayat, kasih aja. Padahal ayat itu bukan seperti itu kalau kita mengeksegesisnya. Kalau benar-benar itu ayat dieksegesis dengan benar, kita akan tahu itu siapa yang berbicara, kita akan tahu latar belakangnya, kita coba memposisikan diri kita, apakah saat itu penulis lagi di mana, sehingga Alkitab akan berbicara menjelaskan sesuai dengan apa yang menjadi isi hati Alkitab, bukan apa yang saya pikirkan atau pendeta pikirkan. Sehingga yang kita sampaikan bukan yang kita pikir, tapi yang kita sampaikan apa yang Alkitab katakan gitu loh. Nah, kalau untuk masalah Ibu mengatakan ada pendeta yang kirim, it's okay, itu buat saya itu sah-sah saja. Karena banyak orang juga kirim ayat-ayat firman ke saya gitu loh. Tapi yang saya tekankan di sini bukan masalah Ibu misalnya ada orang sakit dan orang pendeta kirim ayat firman, bukan di situ. Saya cuma mau menekankan di sini bahwa di saat kita mengeksegesis ayat dengan baik, tentunya kita nggak sembarangan kirim ayat Alkitab gitu loh. Di saat kita mengeksegesis dengan baik, di saat kita belajar ajaran yang sungguh-sungguh, yang benar-benar itu, yang ajaran yang sehat itu, kita akan tahu ayat mana yang tepat yang akan dikirim, ayat mana yang lebih mendekati gitu loh. Kita akan tahu. Tapi kalau Ibu juga terberkati lewat pendeta itu kirim, it's okay, enggak jadi masalah. Tapi yang menjadi pokok bahasan sebenarnya di sini, kita sementara mengeksegesis 2 Timotius 3 ayat 16. Nah, cara kita mengeksegesis seperti apa? Itu yang saya mau katakan, bahwa banyak hamba-hamba Tuhan yang mungkin mereka tidak mengeksegesis secara lebih tajam lagi, sehingga karena keadaan orang yang lagi COVID, ya itu aja yang disampaikan gitu loh. Bukan berarti
ayat itu tidak menguntungkan buat ibu atau menguntungkan buat ibu, tapi di sini saya sementara mengajarkan bagaimana kita mengikuti ajaran yang sehat itu. Kita nggak akan sembarang memilah-milah firman, tapi kita akan benar-benar belajar sesuai dengan ajaran yang benar. Nah, ajaran yang benar yang kita belajar ini ya sesuai dengan ajaran yang ada, yaitu kita bisa menghermeneutik, kita bisa menafsir Alkitab dengan benar. Tafsirannya nggak sembarangan, tafsirannya sangat tajam. Kita mengeksegesis, seperti tadi contoh 2 Timotius 3 ayat 16. Kita menafsir dengan baik, kita mengeksegesis dengan baik, supaya orang yang mendengarnya tidak tersesat. Karena nggak semua jemaat mengerti, begitu. Nah, kalau jadi hamba Tuhan, kita harus jadi hamba Tuhan yang benar-benar punya kualitas, di mana kita bisa mempertanggungjawabkan apa yang Alkitab sampaikan. Bukan cuma sekedar kita menyampaikan supaya jemaat senang, tapi kita menyampaikan apa yang Alkitab katakan. Itu maksud saya, Bu. Bukan berarti saya tidak menyetujui atau bukan berarti saya anti dengan hal itu. Tidak, saya tidak anti. Kalau ibu diberkati dengan 2 ayat dari pendeta itu, karena ibu saat itu lagi masa mungkin sakit suaminya, saya tidak antipati dengan hal itu. Tapi saya cuma mau menekankan di sini, di mana kami di sini benar-benar mau mengajarkan ajaran sehat. Ajaran sehat yang kami ajarkan yaitu tidak sembarangan menafsirkan Alkitab, supaya kita bisa menjadi hamba-hamba Tuhan yang punya tanggung jawab yang besar di hadapan Tuhan, di mana kita tidak sembarang menafsirkan ayat firman. Jadi jemaatnya juga nggak tersesat. Kalau kita belajar lebih dalam lagi, ada banyak hal yang kita akan dapat. Mungkin ini baru awal, Bu. Apalagi yang lebih dalam lagi, nanti akan ada lebih dalam dan lebih dalam lagi. Kalau untuk masalah penghiburan ibu pendeta itu kirim, it's okay. Itu saya nggak anti, saya nggak antipati, saya senang. Justru ada orang yang kirim firman. Tapi banyak pendeta yang taruh di Facebook. Saya sendiri membacanya karena saya sudah mengerti, sudah belajar. Saya lihat dia tidak mengeksegesis secara tajam gitu loh, tidak mengeksegesis dengan, bukan, saya tidak menghakimi, tapi kalau memang benar-benar dia benar-benar sekolah teologi ya, dia akan tahu cara mengeksegesis yang baik. Terima kasih, Bu, semoga Ibu puas. Kalau belum puas nggak apa-apa, silakan Ibu bertanya lagi. Ya, enggak, terima kasih, sudah jelas. Terima kasih. Sama-sama. Iya. Terima kasih Bu Claudia. Jadi maksudnya begini Bu Claudia. Pada saat pandemik itu terjadi, pertama ada beberapa hal yang muncul yang saya lihat. Satu, orang mengkaitkan dengan akhir zaman, ya. Jadi ada ajaran yang saya sudah koreksi itu menurut saya salah dan sesat. Mereka bilang meterai sudah dibuka, yaitu meterai keempat, itu satu. Begitu. Nanti ini bisa diperdalam di kelas Wahyu. Kami ada pelajaran itu. Lalu yang kedua juga Bu Claudia, kalau mau ikut kelas Wahyu, ini sangat menarik Bu. Bisa membuka wawasan Ibu. Lalu yang kedua adalah orang-orang yang mulai mengambil Mazmur 91 supaya engkau nggak kena COVID. Engkau katakan itu Mazmur 91, itu satu. Kedua, orang Kristen itu aman dari COVID. Nah, jangan mempermudah situasi oleh karena engkau menjadi orang Kristen. Orang Kristen ini hidup di dalam sejarah. Nah, itu tadi dikatakan harus mengajarkan ayat dengan benar. Banyak sekali orang-orang yang cinta Tuhan itu COVID. Dan COVID ini bukan kutukan dari Tuhan, karena orang Kristen yang cinta Tuhan lalu kena COVID. Nah, itu dia kena COVID kan, ada dosanya dia itu. Begitu. Jadi yang nggak kena itu dianggap orang suci. Yang kena itu dianggap orang yang second class Kristen. Itu bukan begitu. Jadi di sini yang mungkin tadi ada sedikit misunderstanding dalam penjelasan. Apapun penghiburan itu tentu semua firman Tuhan akan memberi kekuatan. Saat kita dalam keadaan tidak berdaya, sakit, orang doakan kita, diberikan firman, itu adalah sesuatu yang memberkati. Cuman kalau tadi yang saya katakan, yang beberapa pokok yang saya katakan tadi, nah itu mesti hati-hati.
Makanya yang muncul dari kelas kita ini adalah konsep pengajaran. Hendaklah kita dibekali. Begitu. Jadi bukan hanya membaca Alkitab, tapi mengenal itu didaskalia, pengajaran kan. Tapi penekanan kita adalah didaskalia hygiainose. Ajaran yang sehat, yang tidak terkontaminasi, yang tidak ada bakterinya. Apalagi di zaman COVID ini kata higienis itu kata yang besar sekali kan. Semuanya mesti higienis begitu. Nah, ajaran Alkitab juga harus higienis. Jadi tidak boleh diajarkan setengah-setengah. Tadi kan sudah disampaikan Alkitab itu 66. Ada orang yang Alkitabnya lebih. Ya bagaimana mau sehat ajarannya? Alkitabnya saja sudah lebih 73. Itu dari Roma Katolik. Lalu Ortodoks 79. Begitu. Boleh dimatikan dulu Bu Oika itu mikrofonnya. Kemudian orang Yahudi Alkitabnya cuma 34. Nah, ini nggak kena begitu. Jadi tidak boleh kurang, tidak boleh lebih. Jadi tidak boleh ditambah, tidak boleh dikurangi. Nah, inilah yang Paulus sampaikan. Saya berharap nanti akan menimbulkan kegairahan terus saat kita belajar. Bahasa Yunani tidak sulit begitu. Alkitab yang benar itu theopneustos supaya meminimalisir kesalahan dari Alkitab terjemahan-terjemahan. Baik, terima kasih untuk pertanyaan dari Bu Claudia Tirayo ya, Bu Marcella, bukan Tidayo. Tidayo itu beda lagi formnya gitu. Jadi harus pas gitu penyebutan. Mungkin tadi dilihat di layar kecil kali karena Bu Marcella menggunakan device-nya berbeda. Baik, masih ada yang mungkin ingin berbagi. Ini bagus sekali ini. Kita bisa saling share, mempertajam. Bu Arla mungkin ada sesuatu yang ingin disampaikan, share atau pertanyaan? Silakan Bu Arla. Nggak ada tuh, belum. Belum ada, baik, belum ada. Kemudian ada dari Facebook juga, saya lihat belum ada yang ingin bertanya. Tapi saya mau menyapa mereka yang barusan bergabung atau dari tadi. Ada Marcella Kesia, kemudian ada pakai nama Pacman ini, lalu ada Pak Kris, Ibu Vita Mailoor di Minnesota, Minneapolis, Amerika Serikat. Terima kasih Minnesota hadir. Ada Domingus Minggu, kemudian Ampi RJP, ada Pak Hengki Wohon, ini di Manado mungkin. Pak Hengki Wohon sepertinya ya. Suaminya Ibu Patricia ya. Patricia. Lalu Iya. ada ibu yang pakai nama F di sini. Ibu tadi saya lihat ada gambarnya. Boleh berkenalan sedikit dengan ibu siapa ya? Namanya cuma F begitu di Zoom. Kameranya mungkin bisa dibuka juga atau mikrofonnya. Boleh berkenalan dengan ibu siapa ini, Bu? Tunggu dulu. Bagaimana sih? Tadi saya sudah lihat mukanya. Ini dia sudah muncul. Iya, boleh berkenalan dengan ibu siapa? Saya Ibu Adolfina dari Makassar. Ibu Adolfina, terima kasih banyak dari Makassar. Ibu, apakah ada teman di antara yang ikut Zoom atau di antara pengajar atau siapa yang Ibu kenal yang memberikan informasi? Saya lihat dari Facebook Ya. dan saya pernah ikut-ikut dan saya mau belajar untuk ini, maksudnya mau ngikutin gitu. Baik, terima kasih. Ibu sudah pernah mendengar ya siaran-siaran kami ya? Nah, tapi tidak rutin sih, maksudnya kalau saya pas dapat saya ikut gitu. Puji Tuhan, puji Tuhan. Ya, memang banyak siaran-siaran kami. Ada juga tulisan-tulisan. Tulisan-tulisan yang bisa sengaja. Saya juga membuat MP3 ya, karena saya tahu banyak di daerah yang tidak bisa menangkap internet dengan baik ya, signal. Ada yang masih cuma 2G begitu ya. Kalau Zoom ini harus menggunakan 4G, kalau 3G dia masih agak goyang begitu. Nah, sementara di Australia kita sudah mau masuk 5G ini gitu. Di daerah memang ini problem dalam connection. Terima kasih untuk Ibu Adolfina sih. Adolfina dari Makassar. Ibu ada yang Ibu mau sampaikan? Mungkin
Ibu tadi mendengar sesuatu yang Ibu tertarik atau bertanya, silakan. Cuman mau bertanya. Ya, boleh. Pernah saya lihat di ininya Yehovanya itu. Yehova maksudnya Ya. bagaimana? Jadi saya bertanya-tanya. Ya. Pernah saya ikut sekali, tapi memang sesuai dengan iman saya, maksudnya firman suci banget itu, firman Tuhan banget gitu ya. Tapi kok ada Yehovanya, Yehova, pikiran saya saksi Yehova. Gitu aja yang ini. Saya mau pertegas, mau bertanya. Oh, mungkin Ibu mendengar waktu itu ada pelajaran. Saya lagi pengajaran Yehova. Kuliah tentang saksi Yehova, Witness. Itu. Karena kebetulan sepintas saja saya buka gitu. Oh, oke. Ya. Lanjut. Waktu itu ya kami memang mengajarkan juga kalau itu dalam teologi kontemporer itu. Pengajaran saksi Yehova itu apa? Jadi saya membuka begitu untuk supaya orang-orang memahami saksi Yehova. Waktu itu saya jelaskan mereka itu bukan Kristen. Gitu. Satu, walaupun ada kata Yehovanya, hati-hati begitu. Terus di situ juga kita ajarkan, ya kita ajarkan bagaimana caranya menghadapi saksi-saksi Yehova. Karena saksi Yehova ini atau Jehovah Witnesses ini mereka militan. Mereka penginjilannya ketuk-ketuk rumah. Di Australia begitu, ketuk-ketuk rumah dia. Terus, mungkin di Netherlands juga sama. Di mana-mana sama metodenya. Di jalan-jalan mereka berani bagikan traktat begitu. Nah, kalau sudah masuk di saksi Yehova itu diiming-imingi kerajaan di bumi ini. Jadi mereka nggak percaya surga begitu. Kerajaannya ada di bumi ini. Hanya 144.000 orang terpilih. Siapa itu? Ya saksi Yehova. Ya kalau Ibu di luar saksi Yehova, berarti Ibu bukan orang terpilih. Di luar saksi Yehova itu korup semua. Itu salah semua dan itu bejat semua. Begitu, Bu. Mungkin Ibu sekilas mendengar ya. Justru gitu Yehova-nya. Betul. Ada banyak nanti Ibu bisa dengarkan pengajaran-pengajaran sound doctrine. Terima kasih untuk Ibu Adolfina. Ini kelas ini akan berlangsung tiap minggu selama 10 kali. Cuma minggu depan, minggu terakhir karena sudah mau libur kan, libur akhir tahun. Terus ada yang merayakan Natal di tanggal 25 dan sebagainya, sudah sibuk begitu. Jadi kita akan stop dulu, minggu depan kita stop, nanti bertemu di tahun yang akan datang. Kita akhiri dulu waktu liburan. Begitu ya Ibu Adolfina ya. Tapi kelas-kelas yang lain masih ada gitu. Kelas apa aja Pak? Kami ada banyak kelas. Ada kelas eksegesis kitab Wahyu. Jadi hari Minggu itu. Saya di Sydney bersama istri. Jadi waktunya kalau Ibu di Makassar itu waktu Indonesia bagian tengah ya, betul ya? Tengah ya. Bagian tengah. Berarti berbeda 3 jam. Jadi Ibu waktunya terlambat 3 jam. Jam 6 sore. Jam 6 sore. Jam 6 sore. Ya. Kita Wahyu setiap hari Minggu. Hari Minggu. Lalu ada pertemuan jemaat juga besok. Itu dari Sydney jam 5 sore Sydney. Nanti saya update di Facebook kami ada iklan-iklan, Ibu bisa baca di sana begitu ya. Lalu ada kelas juga bahasa Ibrani. Persepuluhan. Ya, persepuluhan juga Sabtu, Minggu depan terakhir. Itu pagi, tapi kalau yang di Netherlands agak susah karena ini jamnya mereka terbalik, jamnya mereka tengah malam begitu. Jadi jam 9 pagi waktu Indonesia bagian barat untuk masuk persepuluhan. Jadi nanti kami akan ajarkan apa-apa yang dari Alkitab begitu. Sound doctrine itu mengeksegesis Alkitab. Jadi kalau Ibu merasa ada yang kurang bisa bertanya dan menambahkan. Lalu ada kelas hermeneutik juga hari Kamis. Nanti saya update di dalam iklan. Itu sekilas kegiatan-kegiatan kami
Dan kami berharap orang yang mengikuti kelas, mereka menjadi murid, nanti kemudian giliran mereka memuridkan orang lain. Moto kami adalah to be disciple, to make a disciple. Menjadi murid terlebih dahulu, kemudian memuridkan orang lain. Iya, jadi nanti seperti Ibu Claudia di sini, Ibu Arla di sini, ya bukan seumur-umurnya dengar kelas di Sound Doctrine, ya enggak. Nanti mereka juga akan mengajarkan pengajaran yang di dalam Alkitab yang kita ajarkan. Ya begitu motivasi saya, tidak kumpul-kumpul orang banyak-banyak supaya masuk uang banyak-banyak, ya tidak. Kita melakukan apa yang Kristus katakan, Matius 28. Jadikanlah semua bangsa murid. Makanya mengajar, jadi pengajaran. Jadi, karena ajaran Sound Doctrine itu merupakan amanat dari guru agung kita, yaitu Tuhan Yesus, yang diteruskan kepada para rasul, teruskan kepada para murid yang mereka percayai. Dan kami mendengar itu, tujuan kami adalah untuk menjangkau orang, untuk menjadi murid terlebih dahulu, kemudian orang itu memuridkan orang lain. Itu saja. Ya, jadi Sound Doctrine sekarang kan Bu, seperti sekarang saya kasih informasi, ada teman-teman kita di Minnesota, kelompok Sound Doctrine di sana, gereja MBIC, jadi mereka sudah membuat Sound Doctrine di sana. Jadi mereka juga dulu dimuridkan. Kemudian ada Ibu Renata Tangkilisan di Amstelveen, Netherlands, sudah dimuridkan. Sekarang dia gilirannya untuk memuridkan orang lain. Nah, makanya saya tadi bilang, saya berharap nanti yang lain-lain, Bu Arla, Bu Claudia, Pak Ferry Gunawan, terus Ibu Adolfina juga, Ibu Marcella di Manado yang dulu juga menjadi murid, sekarang dia sudah memuridkan orang lain. Ibu Oike Abram yang ada di Bali. Gitu, dan teman-teman semua yang mengikuti. Lalu ada juga yang di Jepang, ini saya lagi tunggu-tunggu ini. Oh, ini Jepang. Ibu yang di Jepang ini, Ibu Mika Kilapong. Jadi sedikit lagi dia akan jadi murid dan memuridkan. Cuma masih sibuk. Baik, terima kasih untuk semua yang sudah bergabung. Saya pikir sampai di sini dulu ya. Kita setiap minggu sebenarnya 1 jam, tapi kita memberikan sedikit range waktu lebih lah, setengah jam kalau ada pertanyaan-pertanyaan. Tapi kelas setiap kali berlangsung 1 jam. Kita memaksimalkan waktu supaya tidak mengganggu banyak waktu dari setiap orang yang memang sibuk begitu ya. Baik, terima kasih untuk semua kebersamaan. Sekali lagi kami berterima kasih untuk para pengajar, Ibu Erna Hasdianingsi dari Sydney dan Ibu Marcella Surentu dari Manado. Berterima kasih juga untuk Ibu Renata. Kita tetap berdoa supaya Tuhan akan pulihkan di waktu-waktu berikutnya, akan mengajar bersama-sama. Terima kasih untuk Ibu Arla yang dari Belanda, juga Ibu Claudia Tirayo dari Belanda juga, Pak Ferry Gunawan dari Sydney, Australia, Ibu Adolfina dari Makassar, Ibu Oike dari Balikpapan, dan semua yang di Facebook yang sudah hadir pada hari ini. Kami mohon diri, terima kasih sekali lagi. Sebelum kita berpisah, kita sama-sama ucapkan salam gereja perjanjian baru, Maranatha, Tuhan Yesus segera datang. Yesus segera datang. Blessings.